Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala amri dinil Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya teman-teman semua sudah bisa menyempatkan waktu dan sukarela untuk datang kepada konseling kelompok kali ini, kegiatan konseling kelompok kali ini. Sebelumnya teman-teman ada yang pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Belum ada yang pernah sama sekali di sini? Belum. Baik. Sebelum kita berlanjut ke kegiatan-kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang ingin memimpin atau dari saya saja? Baik, silakan saya buka. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai kegiatannya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya lebih hangat nih ya suasananya. Ada yang punya permainan untuk ini perkenalan? Ada ini? Atau langsung? Ayo dari saya aja ya perkenalannya. Gimana kalau kalian tahu nggak? Pasti pas waktu kecil kalian pernah main kayak gitu ya. Pak polisi numpang tanya, gitu ya. Oke, tahu ya. Dimulai dari saya mungkin nanti sebutin nama sama hobi aja. Oke. 1, 2, 3. Polisi, Pak polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Nanda Randina, hobinya main. Si polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Berani. hobinya Main-main. polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama hobinya Mau mancing. polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Sepeda semuanya jajan. hobinya Main bola leher. polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama hobinya olahraga. Polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Ina, hobinya jajan. Polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama hobinya apa hobinya? Polisi numpang tanya. Sebentar, atas nama Alifa, hobinya main. Berarti teman-teman semua di sini udah pada kenal ya. Saudari Puput yang di sebelah kirinya, saudari Ina, saudara Edas, hobinya Rifki. Ayo baca berarti. Hobinya Rifki main bola. Bener gak saudara? Tidak hobinya main bola siapa ya? Siapa emang ada yang hobinya main bola di sini? Ya, ada bisa. Olahraga ada juga. Boleh ditanya? Ya, apa? Hobinya mau mancing. Main teh.
Iya benar. Baik. Bukan mancing hati, Jadi atau mancing emosi. Udah pada kenal ya semua. Sambil berjalannya kegiatan mungkin teman-teman bisa mengingat nama-namanya. Baik. Sebelumnya di sini ada yang tahu apakah itu konseling kelompok? enggak. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada di bimbingan konseling yang menggunakan dinamika kelompok untuk tujuannya untuk mengentaskan masalah. Jadi teman-teman di sini yang mempunyai masalah bisa dibantu diselesaikan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, konseling kelompok ini juga mempunyai asas kerahasiaan. Jadi teman-teman semua di sini merahasiakan segala sesuatu apapun yang kita dibicarakan saat ini dan masalah saudara kita yang menceritakan masalahnya atau saudari kita yang menceritakan masalahnya. Jadi kita merahasiakan dan teman-teman juga di sini sukarela ya untuk menjawab, merespon misalnya dari saudara Rizky bertanya dan jika saudari Puput ingin berjawab disilakan menjawab seperti itu. Jadi sebelum kita ke acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya ya. Sebelumnya yang HP-nya masih di atas meja, yang masih ada buku di atas meja, silakan disimpan terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan efektif ya. Nah, baik teman-teman, dalam konseling kelompok ini ada yang namanya ikrar. Jadi ikrar kita mengikuti konseling kelompok. Jadi dalam ikrar itu nanti kita yang pertama itu sebutkan nama ya, sambil tangannya kayak gini, ya. Ikuti kata-kata saya ya. Misalnya saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama masing-masing ya. Saya dulu, nanti teman-teman melanjutkan omongan saya. Tangannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nanda Ramina. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara dan menjaga dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya baik yang saya terima ataupun dari siapapun juga yaitu data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh siapapun juga. Alhamdulillah. Teman-teman sudah membaca ikrar konselingnya, jadi teman-teman di sini harus menjaga merahasiakan masalah yang teman-teman ceritakan atau teman-teman ungkapkan di sini. Nah, baik, kalau begitu kita teman-teman semua jika ada yang punya masalah yang urgent yang mengganggu aktivitas teman-teman atau mengganggu pikiran teman-teman boleh ceritakan di sini. Nanti akan kita pilih yang lebih urgent. Mana masalah yang lebih urgent akan kita selesaikan di konseling kelompok kali ini. Baik teman-teman, ada yang punya masalah yang urgent sekali? Siapa? Silakan. Baik, jelas. Iya, masalah warna ini ya. Mungkin ini bagi saya ini kayak urgent, tapi sebelumnya itu tapi buat masalah ini kayak saya merasa apa ya, kayak capek aja gitu loh, kayak kurang semangat apalagi kalau belajar terus bawahnya malu terus gitu, kayak apa ya, pokoknya malas ngapa-ngapain gitu loh. Ini juga karena berhubung di sini yang saya dengar juga ada sedikit membantu ya, makanya saya ikut di sini gitu. Jadi masalahnya kurang semangat ya. Ada lagi? Silakan saudari Puput.
saya Kak, jadi gini kayak entah ini menurut orang lain apa sih gimana terserah gimana orang lain, tapi bagi saya tuh kayak ini benar-benar mengganggu gitu Kak, mengganggu pikiran saya, mengganggu istirahat saya, pokoknya benar-benar kayak capek banget hari itu Kak. Nggak jauh berbeda sih sama masalah saudara Aidas ya. Ini kan kita bentar lagi kayak mau ngajuin kuasnya kayak terus di sisi lain juga saya benar-benar kayak merasa capek banget gitu Kak, banyak kegiatan juga. Posisi saya tuh intinya capek, mungkin untuk selanjutnya nanti mungkin kalau misalkan terpilih nanti saya akan jelasin lagi gitu ya kayak ada lagi yang punya masalah silakan. Sebenarnya masalah ini bukan dari kemarin ataupun hari ini saja. Ini masalah yang saya hadapi ini itu sudah dari dulu ada dalam diri saya. Masalah tersebut yaitu saya malas sekali, orangnya pemalas, dan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya sadar sebenarnya saya malas, namun untuk merubah saya di malas ini sangat susah sekali. Itu sih masalah yang saya hadapi, menghadapi masalah saya sendiri dengan kemalasan itu. Oke, jadi masalah Nurani ini malas ya. Baik, jadi masalah Nurani ini mungkin Nurani ini merasa malas, setiap hari malas gitu ya, dari dulu malas sampai sekarang bawa-bawa malas gitu. Nah, menurut saya sendiri, terima kasih ya teman-teman yang sudah mengungkapkan masalahnya. Jika memang nanti saya memilih satu masalah, teman-teman yang tidak dipilih masalahnya kali ini bisa diselesaikan di pertemuan berikutnya. Menurut saya yang paling urgent itu permasalahannya saudari Puput ya, karena mungkin mengganggu aktivitas sehari-harinya, jadi terus kondisi kesehatannya mungkin terganggu juga, terus mungkin karena terlalu banyak kegiatan dan segala apapun itu ya mungkin saudari Puput ya. Baik, apakah teman-teman semua setuju dengan pilihan masalah saya? Terima kasih ya teman-teman. Baik, kepada saudari Puput, saya persilakan untuk menceritakan masalahnya lebih detail lagi, agar teman-teman semua di sini bisa mengetahui lebih detail apa masalahnya itu dan apa saja yang mengganggu saudari Puput selama ini. Silakan. Terima kasih ya Kak ya. Jadi sebenarnya saya sekarang tuh antara benar-benar capek, terus mau ngeluh juga wajar gak sih Kak kalau misalkan ngeluh ya kayak ada rasa capek mau wajar gitu tuh, yang penting mas saya juga masih kerjain gitu tuh, dan saya pun masih berusaha membagi waktu saya mana untuk tugas kuliah gitu, mana untuk tugas organisasi atau kegiatan gitu. Tapi yang saya rasain sekarang tuh kayak benar-benar gimana ya, capek gitu Kak, dan saya juga bingung gitu. Saya membagi waktunya bingung, padahal sudah berusaha, tapi kayak yang dirasain saya itu susah gitu, sampai kayak istirahat saya aja terganggu, tidur tuh selalu kayak lewat jam 12 gitu. Ya pokoknya benar-benar kayak pusing banget gitu, nggak tahu kayak harus kayak gimana, walaupun emang mungkin ada yang membantu teman saya juga yang untuk membantu tugas-tugas saya, tapi saya sih tuh kayak tetap kayak merasa benar-benar wah capek banget gitu tuh, kalau aduh pusing pokoknya Kak. Entah saya harus kayak gimana gitu. Gitu ya. Istirahat saya terganggu, makan saya juga nggak teratur jadinya, sampai lupa makan segala, pokoknya kayak kalau saya misalkan ngerjain tugas MK, saya takut dikira egois gitu kan. Kalau misalkan saya nggak ngerjain yang ini, nanti saya juga kena omelan gitu, jadi saya bingung Kak harus kayak gimana. Terima kasih dari Puput yang udah menceritakan masalahnya lebih detail lagi. Nah teman-teman di sini sudah mendengarkan kan masalah yang Puput hadapi. Nah menurut teman-teman semua, bagaimana jika teman-teman ada di posisi saudari Puput? Jadi solusinya teman-teman itu bagaimana gitu kalau misalnya teman-teman semua ada di posisi saudari Puput. Boleh dari saudara Nurani? Kalau dari saya sendiri ya,
Terus saya juga kerja di belajar ditinggalkan. Jadi kalau masalahnya seperti itu yang apa sih masalahnya seperti itu dia tapi dihadapkan pada saya, maka saya tidak mau mengambil resiko gitu. Ya udah bisa ditinggalkan. Karena membuat saya malas juga kan. Apa sih namanya saya tidak mau mengambil resiko dengan apa sih mengorbankan waktu di sekolah saya apalagi sampai ke poin pikiran dari saya. Baik, terima kasih Nurani. Baik, dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan? Saya Boleh, silakan. sebelumnya tadi itu kan sebelum tujuan buku itu datang ke sini itu maksudnya datang kuliah gitu. Datang ke Serang. Awalnya itu kuliah atau pengen latih hal lain gitu. Oh iya. Maksud aku ya kalau misalnya emang di luar diomelin, gitu takut diomelin, antara takut diomelin sama takut bilang egois mendingan diomelin sih. Maksudnya ya kalau misalnya diomelin tinggal pintar-pintar kita argumen aja gitu, nggak usah takut. Maksudnya gimana ya? Iya maksudnya jangan mau gitu loh diomel-omelin sama orang yang kita tuh disuruh ngerjain tugas dia gitu. Toh kita juga udah berusaha kok semaksimal mungkin gitu, kecuali kita aja benar-benar ninggalin tugas kita nggak ngebantuin dia, kan ini ngebantuin cuma mungkin ada beberapa hambatan ataupun keterlambatan, tapi kan maksudnya tujuan utama kita di sini kan awalnya itu kuliah. Cukup? Ada lagi? Dari saya Silakan. ya jadi kalau saya dari saudara itu kadang setiap pilihan ataupun apa ya apapun yang akan kita pilih pasti ada yang namanya dua kesalahan sama manusia dan kadang ketika kita memilih suatu pilihan tersebut emang pada dasarnya kita udah memilih reward dan punishment tersebut gitu capek wajar gitu kan namanya capek kita juga manusia pasti capek pasti pusing pasti pengen apa ya kan pengen ngabuk gitu kan tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang ini udah lagi kalau misalkan dari sudah cukup apa ya ini meninggalkan ini bukan malah menyelesaikan masalah kan nggak apa-apa maksud saya tetap lanjutin walaupun capek kalau misalkan hidup cerita ataupun cari teman dekat luapin aja semuanya mau sekalian marah-marah nangis gitu kan terus nanti juga toh setiap yang saya tadi bilang tadi bahwa ketika kita memilih suatu pilihan pasti bakal ada rewardnya juga entah itu secara langsung ataupun suatu saat nanti jadi pasti itu bakal ada itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah tidak ada? Jadi itu tadi isi Boleh saudara Riki, silakan. Baik ya. Jadi, oh silakan. Saya cuma mau nitip pesan aja sih buat saudara khusus sini. Nah, tapi kalau soal makan ya, gitu saya cuma nitip jangan sampai kita tinggal makan gitu ya meskipun dia tahu sibuk banget gitu loh. Tapi kan ini juga demi kesehatan juga kan. Kalau kitanya sehat, terus apa sih ngerjain tugas-tugasnya juga kan, maksudnya lancar gitu loh, enggak kalau sampai itu kayak banyak hambatan banget gitu kan. Sehat juga banyak hambatan sih, cuma kayak kalau sehat kan jadinya enak juga gitu kan. Ya meskipun kita ada telat makan dikit, ya nggak apa-apa gitu. Tapi intinya nggak apa sih, jangan hindari deh makan gitu. Terus dari makanannya juga lebih apa sih, makanan yang maksudnya sehat karena iya gitu, karena kita tahu kan
Boleh itu. Itu perempuan hobinya. Baik, ada lagi? Itu nanti udah ini bakal ada tamu. Silakan Najib, ada yang ingin diutarakan? Jadi yang saya tangkap dari semua pendapat teman-teman yang ada di sini, mungkin kalau pupuk itu harus lebih apa ya, lebih menjaga mood lagi ya, lebih menjaga kesehatan. Yang pertama sih kesehatan ya, karena kalau misalnya benar kata Kak Ina tadi, kalau kita sehat sakit itu susah mau ngapa-ngapain juga susah, makan aja pahit kan. Maksudnya gini, selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita diberikan kemudahan untuk menjalankan semuanya dan bisa membagi waktunya dengan benar, dengan baik, mungkin itu akan membuat kamu tuh juga merasa sedikit-sedikit masalah atau tugasnya itu terselesaikan. Dan mungkin juga kamu itu harus mempunyai jadwal hidup ya. Kayak misalnya hari ini saya akan mengerjakan tugas apa, dan hari ini saya akan mengerjakan tugas apa, batas waktu saya mengerjakan tugas ini sampai mana gitu. Jadi harus lebih spesifik lagi dalam dalam mengerjakan tugas ya, atau memilih jadwal mengerjakan tugas. Mungkin ya, aku juga kan mungkin ikut organisasi atau tidak. Nah mungkin jadi ikut organisasi, jadi ada waktunya kita untuk mengerjakan tugas organisasi, ada kita juga waktunya untuk mengerjakan tugas mata kuliah atau tugas-tugas luas atau yang lainnya ya buat. Nah jadi dari situ kamu bisa membuat jadwal hari ini, jadi ditempel atau di mading kamarnya, atau ditempel di di bindernya, atau ditempel di depan pintu kamarnya, atau di manapun itu, atau dijadikan wallpaper. Nah, misalnya hari ini saya apa nih progresnya saya hari ini? Hari ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah ini, contreng, misalnya ketika sudah diselesaikan. Nah, malam ini saya mengerjakan organisasi, contreng lagi. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit, kalau misalnya kita sabar dan kita juga bisa membagi waktunya dengan baik, insya Allah pasti kamu juga merasa, oh hidup saya terstruktur, hari ini saya harus ngapain, dan jam ini saya harus ngapain. Jadi hidupnya tuh harus lebih perfeksionis ya, kalau gitu kayak segala sesuatunya harus dengan benar, harus dengan benar, dengan baik gitu, terus menatanya itu rapi gitu dalam hidupnya. Mungkin emang tidak gampang, tapi dibiasakan bisa seperti itu. Nah, bagaimana? Baik, bagaimana Saudari Puput perasaannya sekarang ketika sudah mendengarkan teman-teman dan dari saya sendiri, perasaannya bagaimana dan apa yang akan selalu lakukan setelah selesai? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega ya, karena tadi banyak sekali solusi dari teman-teman yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah kedepannya benar apa kata Elas ya, setiap tujuan itu pasti punya resikonya gitu ya, punishment dan rewardnya gitu. Jadi bagaimanapun juga ya saya harus tetap lanjutkan, gak boleh lari dari masalah gitu, harus tetap lanjutin pokoknya. Dan juga saya tidak boleh terobsesi juga sama tugas saya gitu, tugas kegiatan atau organisasi saya gitu. Saya harus bisa membagi waktu juga mana waktunya MK dan waktunya organisasi. Terima kasih. Rencana kedepannya untuk masalah ini apa? Kamu akan melakukan apa ketika sudah mendengar kata-kata dari saya atau dari teman-teman semua? Ya, kalau tidak apa memanage. Baik teman-teman, mari kita simpulkan masalah dari Kabut ini. Mulai dari Nurani, nanti kita berputar ke sini ya, menyimpulkan masalah dari Kabut itu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan kita atau pembahasan Saudari Puput ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah pasti akan ada yang namanya konsekuensinya, baik itu semua hal yang positif ataupun negatif pasti akan ada konsekuensinya. Disitulah kita
diri dalam semua pilihan. Jadi kesimpulan dari saya sendiri ya mengenai tentang masalah ini, memang tidak semua usaha ataupun perilaku tidak semuanya berhasil. Tapi kalau memang kita lakukan dengan cara terus menerus dan selalu istiqomah itu akan berhasil, walaupun itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau menurut saya apabila kita melakukan jangan pernah menyerah gitu ya, terus ada dicoba gitu. Terima kasih. Dari saya Ya. terima kasih Kak. Kalau dari saya yang dapat saya simpulin, kembali ke tadi gimana seperti yang saudari Putut bilang, maksudnya ketika kita udah milih tujuan kita, akan sia-sia jika kita berhenti di tengah jalan gitu. Gak apa-apa, kita bisa kok, kita boleh memberontak, kita boleh capek, kita boleh ngeluh, lakuin aja, maksudnya luapin aja emosinya, luapin aja keluh kesahnya. Ketika kita emang benar-benar berat banget buat tanggung sendiri, luapin, cari teman terdekat kita buat gak apa-apa, kita juga berhak buat melakukan itu gitu loh. Dan seperti yang tadi, pasti apa yang kita tanam pasti kita akan menuai. Dan entah itu kadang prosesnya nggak semuanya cepat dan nggak semuanya instan, pasti butuh waktu. Dan itu pasti akan ada hasilnya saja. Ya kesimpulannya intinya berani berbuat, berani bertanggung jawab ya, meskipun dalam tanggung jawab itu melalui banyak proses yang begitu luar biasa, tapi ingat di setiap kesulitan itu pasti ada. Menurut saya lebih baik mengikuti hati aja. Kalau misalkan ingin kesini ikuti aja, kan kalau gagal tidak kecewa amat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kalau menurut saya itu lebih baik ingat lagi sih, maksudnya tujuan awal. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyampaikan masalah dari Robert tadi. Jadi, saya untuk Puput semangat terus untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, menjalankan atau mengerjakan tugasnya, jangan lupa makan. Pokoknya kesehatan itu nomor pertama ya, karena kalau kita sakit pasti kita juga susah untuk melaksanakan kegiatan apapun itu. Jadi semangat terus, jangan sampai menyerah, karena kata Kak Alika tadi, ingat tujuan awal kita ini untuk apa, kuliah untuk apa, dan kita juga harus mengingat karena proses itu ada, dan insya Allah kalau misalnya kita sabar, kita menjalankannya dengan ikhlas, pasti suatu saat nanti akan mendapatkan reward, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Kak Puput sendiri mungkin mendapatkan reward dari diri sendiri. Bagaimana Kak Puput? Ya, terima kasih. Baik, saya meminta pesan-pesannya dari saudara-saudara di sini ya, tapi beberapa saja. Mungkin dari Nurani ada pesan-pesannya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kali ini? Untuk pesan sih, karena saya baru pertama kali ya mengikuti bimbingan konseling kelompok mengikuti konseling kelompok ini, kesannya yang mungkin cukup bagus sih untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun untuk pesan sepertinya lebih ke ini aja sih, ruangannya. Kalau bisa di ruang terbuka aja yang merasa alam gitu. Kalau di sini hasilnya dingin dan Baik, terima kasih atas pesan-pesannya. Sudah cukup. Baik, ada lagi? Mungkin dari Kak Alika ada
pesan-pesannya dalam mengikuti kegiatan ini? Pesan-pesannya mungkin lebih senang berprestasi sama orang. Nggak bisa diem ya. Iya, bawaannya begini. Oke. Kita koreksi hari ini ya. Mungkin nanti di kepala selanjutnya saya akan memperbaiki. Baik. Baik, kita aja. Baik teman-teman, terima kasih untuk kontrak kedepannya kita akan melaksanakan konseling kelompok kapan lagi? Ada yang ingin mengusulkan? Depan. Saya usulkan kayaknya di ini kan hari 5 hari lagi kan hari Minggu kita sekalian hari kosong aja gitu. Boleh. Itu ya. Setuju. Sekalian liburan ya. Setuju. Setuju. Bermanfaat ya. Baik. Terima kasih teman-teman semua, setuju pertemuannya? Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti konseling kelompok kali ini. Semoga Kak Puput dengan masalahnya merasa lega dan merasa terselesaikan atau mempunyai jalan keluar dalam masalah tersebut. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir dan sukarela untuk datang kemari. Terima kasih. Kita tutup kegiatan kali ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.